Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Milatu Hanifa dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini aku akan membahas tentang landasan kurikulum. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, pasti kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kurikulum. Kurikulum diibaratkan sebagai peta perjalanan yang menuntun proses belajar, mulai dari tujuan, isi pembelajaran, dan bagaimana penyampaian di dalam kelas. Tanpa kurikulum, pendidikan akan berjalan tanpa arah yang jelas. Nah, pasti kita sering bertanya, mengapa pendidikan di Indonesia seperti ini? Mengapa pendidikan di Indonesia berubah dari masa ke masa? Jawabannya ada pada landasan kurikulum. Nah, landasan ini merupakan dasar pemikiran serta pijakan dalam merumuskan kurikulum. Dengan demikian, kita jadi tahu kenapa isi, tujuan, dan metode pembelajaran dirumuskan seperti sekarang. Baiklah, selanjutnya aku akan membahas tentang landasan-landasan kurikulum yang meliputi aspek filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis, dan teknologi. Mari kita bahas satu persatu secara sederhana agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam kurikulum adalah dasar pemikiran yang berhubungan dengan pandangan hidup, nilai, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai suatu bangsa. Di Indonesia, landasan filosofisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga kurikulum diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, bermoral, berilmu, dan berkarakter. Contohnya, kurikulum 2013 yang menekankan pada pendidikan berkarakter, seperti gotong royong, nasionalisme, dan kejujuran. Lalu yang kedua ada landasan psikologis. Landasan ini berkaitan dengan teori belajar dan perkembangan peserta didik. Kurikulum harus sesuai dengan tahapan usia, minat, dan bagaimana mereka belajar. Lalu, psikologi belajar membantu dalam menemukan metode belajar, apakah pembelajaran dilakukan secara diskusi, bermain, ataupun secara praktik. Contoh, di sekolah dasar, pembelajaran sering dilakukan menggunakan media visual ataupun praktik, karena anak-anak cenderung berpikir secara konkret. Yang ketiga ada landasan sosiologis. Landasan ini melihat kurikulum dari sisi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sekolah tidak bisa terlepas dari masyarakat karena tujuan pendidikan adalah untuk mencetak generasi bangsa yang kuat menghadapi tantangan zaman. Kurikulum harus dapat mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Contoh, siswa diajarkan pembelajaran informatika agar mereka dapat menghadapi era digital. Yang keempat ada landasan yuridis. Landasan ini bersifat hukum atau aturan resmi yang mengikat. Kurikulum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar utamanya adalah Undang-Undang 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Contohnya, tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan kurikulum. Terakhir, yang kelima ada landasan teknologi. Landasan ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Nah, dengan teknologi juga dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. Contoh, saat pandemi COVID, pembelajaran dilakukan secara daring, yaitu dengan menggunakan Zoom atau Google Scholar, yang merupakan adaptasi kurikulum dengan teknologi. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya landasan ini saling berkaitan atau saling melengkapi. Filosofis memberi petunjuk, psikologis memperhatikan peserta didik, sosiologis menyesuaikan dengan masyarakat,
yuridis, memberikan perlindungan hukum. Lalu yang terakhir ada teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.